Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para guru, para orang tua, khusus kepada Bapak Ketua MUI Kecamatan Tajur Halang, Ketua MUI Desa Tajur Halang, pimpinan Majelis Dakwah Adni Beliau Ustaz Muhammad, guru kita Ustaz Haji Daud, Ustaz Abdurrahman Al-Parigi, Sohibul Bed, Bapak Ahmad Dhani atau yang disebut Erwin Madun, beserta keluarga besar yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terlupakan kepada orang tua saya dan orang tua kita, Al-Mukarram Mu'allim Haji Abdul Basit dari Citayam, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada malam ini, tepatnya malam Jumat, malam yang diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi berjanji, khamsul layali la turaddu fihinna ad-da'wah. Ada 5 malam yang kalau kita berdoa, doa kita nggak ditolak walaupun dosa kita banyak. Di antaranya apa? Di antaranya Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Di malam Jumat ini kita duduk di majelis taklim, di majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka memperingati lahirnya manusia mulia, manusia yang maksum, manusia yang suci, manusia yang diistimewakan oleh Allah, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah disampaikan betapa mulianya Nabi Muhammad, di mana guru kita Ustaz Haji Abdurrahman Al-Parigi, Ustaz Muhammad memberikan wejangan kepada kita, juga Habib Syahli terus memberikan wejangan kepada kita, mendorong bahwa kita harus dekat dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad manusia mulia dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Supaya kita jadi mulia, bagaimana kita bisa mengikuti jejak dan harokah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara hadirin, saya nggak panjang lebar. Sebelum Allah memberi kemuliaan kepada Nabi Muhammad, Allah letakkan di dalam hati Nabi Muhammad, dalam jiwa Nabi Muhammad, asyidku wal amanah. Pertama, Allah letakkan kemuliaan di hati Nabi Muhammad, jujur. Nabi tidak pernah bohong, kepada siapapun tidak pernah bohong. Yang kedua, Nabi Muhammad memiliki sifat amanah, tidak pernah khianat. Maka oleh karena itulah, kalau Nabi Muhammad mau dicari kesalahannya oleh orang-orang di luar Islam atau orang-orang munafik, sampai kapanpun tidak pernah ketemu kesalahan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad mau dihancurkan nama baiknya, Nabi Muhammad tidak pernah berkhianat. Maka oleh karena itulah, sampai Nabi menawarkan kepada kita, Nabi menginginkan kepada kita, in ahbabtum an yuhibbakumullah wa rasulahu fa'atu idza tumintum wasduqu idza hadatstum wa ahsinu jiwara man jawarukum. Siapa di antara kalian, siapa di antara umatku yang mau dicintai oleh Allah, yang mau dicintai oleh Nabi Muhammad, satu, hendaknya dia berkata yang jujur, jangan pernah dusta. Yang kedua, tunaikan amanat. Yang ketiga, berbuatlah kebaikan kepada siapapun. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Nabi Muhammad pernah dicari-cari kesalahannya oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, sampai orang Yahudi ini tidak pernah menemukan kesalahan Nabi Muhammad. Ada satu orang
yang tadinya orang itu teman Nabi Muhammad, yang sekarang sudah jadi pendeta besar, pendeta Yahudi. Akhirnya orang Yahudi ini bertemu dengan pendeta Yahudi, bertanya kepada pendeta Yahudi, wahai pendeta Yahudi, pernahkah engkau melihat Muhammad berbuat salah? Seorang pendeta Yahudi menjawab, demi Tuhan yang aku sembah, dari kecil sampai detik ini aku belum pernah melihat dan mendengar Nabi Muhammad berdusta dan berbohong kepada siapapun. Maka oleh karena itu, jangan ragu-ragu dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jangan ragu-ragu dengan janji-janji Nabi Muhammad. Jangan ragu-ragu dengan ajakan Nabi Muhammad. Sebab apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu dari Allah semuanya. Sehingga Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, tidak Nabi berkata apapun kecuali wahyu dari Allah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu kita tahu Islam dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau masih ada yang mengatakan atau yang meragukan bahwa Islam belum sempurna, ini jangan dipercaya walaupun keluar dari mulut seorang ulama. Sebab agama Islam ini bukan agama yang dibuat oleh Nabi, bukan agama yang dibuat oleh manusia. Agama Islam ini memang diciptakan oleh Allah langsung. Ayatnya sering kita dengar, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah, agama yang dicintai Allah, agama yang diciptakan Allah, agama yang dibuat oleh Allah sendiri, yaitu agama Islam. Tidak mungkin buatan Allah ada kurangnya, gak mungkin buatan Allah gak sempurna, gak mungkin buatan Allah masih ada jeleknya. Ternyata agama yang paling sempurna adalah agama Islam. Boleh kita adu, boleh kita tanding, dudukkan orang-orang di luar Islam, kita tanya satu persatu, ada gak agama-agama di luar Islam yang ngajarin cebok? Ada gak agama-agama di luar Islam ngajarin bagaimana bini melayani seorang suami? Ada gak agama-agama yang lain mengajarkan suami untuk melindungi seorang istri? Belum ada, saudara. Betul? Makanya jangan kaget kalau sekarang ada orang di luar Islam pengen nanding-nandingin agama sama dengan Islam. Dia bikin adhan, adhannya bukan Allahu Akbar, Yesus Akbar. Benar. Mereka pakai jubah, mereka pakai sorban, mama jidatnya dihitamin biar sama yang jidatnya hitam. Benar. Tetapi tidak akan bisa mempengaruhi umat Islam. Kenapa? Karena Islam ini agama yang sudah paten, saudara-saudara. Cuma yang saya khawatirkan, selamat datang kepada Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman Segaf, selamat datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur, sehat walafiat. Allah di Habib mana? Beliau ini putra daripada Habib Abdurrahman Sayyidul Walid yang paling kecil, dan insya Allah ilmunya Sayyidul Walid jatuh kepada beliau insya Allah. Amin. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, maka oleh karena itulah agama Islam dari dulu sampai kiamat tidak akan bisa dihancurkan oleh siapapun. Cuma yang dihancurkan kita manusianya. Dihancurkan dengan apa? Satu, dirusak akhlak anak-anak kita. Anak-anak kita dijauhkan dari pendidikan agama. Anak-anak kita dijauhkan dari sekolah-sekolah agama. Lupa mereka kalau Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur karena perjuangan Maulana Rahmatullah Sunan Ampel, perjuangan para habaib, perjuangan para ulama-ulama. Siapa Jenderal Sudirman? Jenderal Sudirman sebelum menjadi jenderal, dia seorang kiai yang punya pondok pesantren. Karena tidak tega melihat rakyat Indonesia diperkosa oleh sinyu-sinyu Belanda, tidak tega melihat orang-orang pribumi diperbudak bagaikan kuda oleh orang-orang Belanda. Akhirnya Jenderal Sudirman pamitan kepada santri-santrinya, kemudian berkata, hei santri-santriku, saya akan keluar untuk mencari sesuatu, tolong kamu jangan keluar dari pesantren, dan tolong bacakan qasidah burda sampai aku pulang.
Ternyata Jenderal Sudirman keluar dari pesantrennya bukan nyari dana, bukan nyari donatur, tapi untuk menyusun kekuatan sehingga terjadinya laskar, kemudian menjadi tentara, sampai sekarang menjadi BNI. Saudara-saudara hadirin, tidak mungkin Indonesia hancur karena agama. Justru hancurnya Indonesia kalau sudah meninggalkan agama Islam, saudara-saudara. Sebab kita punya kewajiban sebagai orang tua untuk mengenalkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekolah kan, di sekolah ini cuma 3, saudara-saudara. Yang penting bisa baca, yang kedua bisa matematika atau hitung, yang ketiga bisa nulis. Maka oleh karena itu ibu-ibu bapak-bapak, saya tidak melarang anak ibu sekolah, tapi periksa setelah pulang sekolah apa yang diajarkan di sekolah. Hati-hati nih, hati-hati. Kita hidup di akhir zaman. Jangan sampai kita dan anak kita mati tidak membawa iman dan Islam. Ada seorang bertanya kepada seorang ulama, adakah dosa yang menyebabkan saya murtad? Jadi kalau mau murtad nggak usah pindah agama kayak Sukmawati. Ada dosa yang menyebabkan kita jadi kufur. Ada dosa yang menyebabkan kita nggak punya iman dan Islam. Apa kata ulama tersebut? Tarku syukri alil Islam, meninggalkan rasa terima kasih jadi orang Islam. Nyesel jadi orang Islam. Ada nggak yang nyesel jadi orang Islam? Ada yang merasa capek? Maaf, saya nggak sebut namanya. Setahun yang lalu waktu ada tabligh akbar di Jakarta, ini seorang habib ini. Ya, ini masalah iman udah nggak peduli habib atau bukan habib, punten-punten. Pas lagi ceramah, dia bilang apa? Nyesel saya jadi orang Islam. Joget nggak boleh, masang petasan nggak boleh, mati kena corona. Coba. Orang yang merasa capek, menyesal menjadi orang beragama Islam, menjadi umat Nabi Muhammad hilang, dia punya iman dan Islam. Yang kedua, watarkul khawf ala dihabil iman. Dia nggak punya rasa takut kalau imannya bakal copot. Hati-hati Pak. Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus yang ratibnya dibaca di Majlis Subulul Barakah, setelah menyusun ratibnya, tengah malam beliau berdoa, ya Allah, tolong ya Allah, ratibku ini dikenalkan kepada umat nanti kalau sudah mau kiamat. Sekarang sudah mau kiamat, nanti kalau sudah mau kiamat ya Allah. Karena nanti di akhir zaman atau sebelum kiamat banyak orang lepas imannya seperti lepasnya udara dari hidungnya. Siapa yang merasa sakit mengeluarkan udara dari hidungnya? Gak sakit kan? Lembut kan? Nanti iman itu copot lebih halus daripada udara yang keluar dari hidung. Maka oleh karena itu saudara-saudara, jangan merasa bebas, jangan merasa aman. Iman kita tidak akan terlepas, karena Nabi sudah menyatakan, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran wa yabi'u dinahu li'aradi minad dunya. Di pagi-pagi masih punya iman, sore sudah tidak punya iman. Sore punya iman, pagi sudah hilang imannya, dan akhirnya agamanya dijual dengan sepotong dunia. Sekarang sudah nyata, biarin Islam hancur, yang penting partai saya menang. Biarin Islam hancur, yang penting saya jadi jenderal. Biarin Islam hancur, yang penting saya kaya. Biarin Islam hancur, yang penting saya punya kedudukan. Dia lupa umurnya sampai kapan kita nggak tahu. Mungkin setelah ngomong dia mati, mungkin detik ini dia mati. Kalau sudah mati, siapa yang bakal nulungin kita? Pangkat nggak bisa nulungin kita, atasan nggak bisa nulungin kita, panglima nggak bisa nulungin kita, raja maupun presiden nggak bisa nulungin kita, kecuali iman dan Islam. Dengan sabab yang iman dan Islam, Nabi Muhammad yang akan memberikan dorongan kepada kita lewat para malaikatnya untuk menyelamatkan kita daripada azab kubur dan azab akhirat. Saudara-saudara hadirin, kemudian Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita yang terakhir, berbuatlah kebaikan kepada orang yang terdekat kepada kamu. Kalau kita mau dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad, satu, jujur. Kedua, tunaikan amanat.
terutama amanat agama, amanat keluarga, amanat masyarakat, amanat kepercayaan yang orang percaya kepada kita. Yang ketiga, berbuatlah kebaikan kepada orang yang terdekat. Tentunya yang paling dekat siapa? Ibu bapak kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita. Berbuatlah kebaikan kepada mereka. Gak bisa ngasih, gak apa-apa, karena Allah memberi rezeki masing-masing. Tapi jangan sampai kita tidak berbuat baik. Kadang-kadang ada orang memberi, tetapi setelah memberi akhlaknya tidak baik, diungkit-ungkit. Mohon maaf nih, ini sekarang lagi banyak nih orang bisa nolong emaknya, bapaknya, cuma ngasih 2-3 juta sebulan, ngasih beras sekarung. Gak boleh lihat orang tua salah dikit. Maklum orang tua kalau udah tua kan ada aja kelakuannya. Kelakuannya balik seperti anak kecil. Wah Allah ngomelnya, mak, kalau bukan saya emak gak makan. Kalau bukan saya emak gak ke dokter. Kalau gak ada saya emak gak ada yang ngurusin. Ya Allah, dia lupa bagaimana perasaan ibu waktu mau melahirkan kita, waktu mau mengeluarkan kepala kita antara hidup dan mati, saudara-saudara. Maka oleh karena itulah, dengan pesan Nabi Muhammad ini insya Allah bisa kita amalkan. Maulid di mana kita datangi, tapi tanpa pengamalan percuma. Sebab cinta kita bisa diterima oleh Nabi Muhammad kalau amaliyah kita yang disampaikan oleh guru-guru kita, lalu kita amalkan, lalu kita kerjakan, terlebih kita ajarkan kepada anak kita. Insya Allah akan sampai pahalanya kepada Nabi Muhammad, dan Nabi akan kenal kita kalau kita termasuk umat yang baik, umat yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan Bapak Madun atau Bapak Ahmad Dhani, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, usahanya dilancarkan, rezekinya dibanyakan. Karena saya tahu persis beliau ini, beliau mencari rezeki bukan untuk kekayaan pribadi, tapi untuk jalannya dakwah lewat majlis daripada Majlis Subulul Barakah, untuk menghadirkan para guru-guru dan para asatidz dan para jamaah untuk diajak baca zikir. Yakin Pak Ahmad Dhani, dengan barakah ratib insya Allah antum bakal kaya raya, antum bakal diberi rezeki yang banyak. Terlebih-lebih ini yang antum keluarkan untuk tamunya Nabi Muhammad. Allah ciptakan dunia untuk Nabi Muhammad, Allah ciptakan kekayaan untuk Nabi Muhammad. Siapa yang mau kaya, siapa yang mau dunia, dekatlah dengan Nabi Muhammad. Lewat apa? Lewat jalanin sunnah-sunnahnya, jalanin yang wajibnya, dan banyakin baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Tiap malam Sabtu, kalau yang mau berkah, mau naik rezekinya, mau kabul hajatnya, datang ke majlis ini. Kenapa? Majlis ini bukan cuma ustadz saja yang hadir, bukan cuma habib saja yang hadir, tapi majlis ini ada para malaikat dan ada ruhnya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah hadirnya Rasulullah dan para malaikat malam ini menyaksikan wajah-wajah kita. Malaikat tahu ini yang lagi susah, ini yang banyak utang, ini yang punya penyakit, ini yang punya keluhan. Didoakan oleh para malaikat, insya Allah keluar dari majlis maulid ini, semua kebingungan kita diganti dengan kebahagiaan, semua kesusahan kita diganti dengan kebahagiaan, semua urusan kesulitan kita diganti dengan kesenangan. Dan saya doakan khususnya buat Sahibul Bait, Allah kembalikan apa yang sudah dikeluarkan untuk maulid berjuta-juta kali lipat insya Allah ta'ala, dengan barokahnya Nabi Muhammad SAW. Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini hajat Sahibul Bait dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajatnya Ustaz Muhammad, hajat saya, hajatnya Haji Daud, hajatnya guru-guru kita, semua yang ada di sini insya Allah dikabulkan. Terutama hajatnya Ustaz Jaya yang di ujung, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bi barakatil Fatihah wa karamatil Fatihah, dengan mukjizatnya Nabi Muhammad, dengan karamahnya Habib Abdullah Idrus, dengan karamahnya Habib Ali Muhammad Al-Habsyi, dengan karamah para awliya as-shalihin, wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.
Ibu-ibu, bapak-bapak, saya setiap punya hajat, saya selalu baca sholat nariyah, sholat kamiyah. Subhanallah, cepat dikabulkan. Ya, karena waktu sudah malam, saya mau ngajak baca 41 kali takut kehujanan. Jadi saya mau baca 3 kali saja. Tapi ikut baca bareng-bareng, ya. Insya Allah niat antum dikabulkan sama Allah Ta'ala. Niat, keluhan, semua urusan kita lahir dan batin dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.